Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Fika Fadila, BP 19110003 dari kelas 3 SA2. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas manajemen keuangan 1 yang berjudul pendekatan analisis rasio sebagai salah satu alat analisis dalam menilai kinerja perusahaan. Pertama, kita lihat dari pengertian rasio. Rasio itu apa sih? Rasio merupakan rumus membandingkan satu akun dengan akun lainnya untuk mendapatkan sebuah nilai, di mana nilai tersebut dapat menggambarkan nilai tersebut dapat menggambarkan kinerja perusahaan. Ada 4 macam dari rasio. Rasio yang pertama yaitu rasio profitabilitas, yang kedua yaitu likuiditas, yang ketiga adalah solvabilitas, yang keempat adalah aktivitas. Pertama, kita lihat dari rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas, kata kuncinya adalah profit, yaitu laba. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Jadi, dia mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Yang kedua adalah rasio likuiditas. Kata kuncinya adalah liquid, yaitu air. Jadi rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur seberapa liquid suatu perusahaan atau bagaimana perusahaan sanggup membayar kewajiban jangka pendek. Kalau misalnya perusahaan ini bangkrut atau tiba-tiba down, perusahaan masih bisa atau tidak membayar hutang jangka pendeknya atau hutang lancarnya. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini hampir sama dengan rasio likuiditas. Bedanya, rasio likuiditas itu melunasi hutang jangka pendek. Kalau rasio solvabilitas ini juga melunasi hutang, tapi hutang jangka panjang dan jangka pendek, atau bisa disebut juga dengan jumlah keseluruhan hutangnya. Kalau rasio likuiditas tadi melunasi hutang dengan aktiva lancar. Tapi kalau rasio solvabilitas, dia itu mengukur kemampuan melunasi keseluruhan hutangnya dengan modal ataupun dengan total asetnya. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini adalah mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva-aktivanya. Macam-macam rasio profitabilitas. Ada 3 yang penting dalam rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu ROE, yang kedua itu ROA, yang ketiga itu ROS. Apa itu? Yang pertama yaitu ROE, Return of Equity, atau yang disebut dengan pengembalian terhadap modal. Rumusnya adalah modal per laba dikali 100%. Rasio ini mengukur pengembalian laba kita selama 1 tahun berdasarkan modal yang kita tanam. Wajarnya ROE itu di atas suku bunga deposit. Yang kedua yaitu ROA, Return of Asset, pengembalian terhadap aset. Rumusnya adalah laba per total aset kali 100%. ROA ini melihat sektor yang kita jalani. ROA restoran dan kontraktor itu berbeda. Kita membandingkannya dengan tahun sebelumnya, atau kita cari laporan keuangan 3 tahun dan dibandingkan. Yang ketiga yaitu ROS, yang artinya adalah Return of Sales, atau pengembalian terhadap penjualan. Rumusnya adalah laba per penjualan dikali 100%. Dari logikanya, dalam penjualan setahun berapa persen kita mendapatkan laba. Yang kedua yaitu rasio likuiditas. Ada 3 macam, yaitu current ratio, yaitu rasio lancar. Yang kedua adalah quick ratio, yang ketiga adalah cash ratio. Yang pertama yaitu current ratio, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, minimal 1:1. Berarti perusahaan sanggup membayar hutang jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya. Perbandingan tidak boleh terlalu besar karena dianggap tidak bisa mengontrol kasnya. 2 yaitu quick ratio atau rasio cepat. Aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Kenapa dikurangi dengan persediaan?
Persediaan itu dianggap tidak begitu cair, harus dijual lagi dan tentu laku. Ini hasilnya lebih kecil dari current ratio. Yang ketiga yaitu cash ratio. Cash dibagi hutang lancar. Jadi bagaimana hutang lancar langsung bisa dibayarkan secara langsung dari kasnya. Jadi kalau cash ratio tinggi, ini tandanya sudah terlalu banyak dana yang menganggur. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Ini solva ya teman-teman, ingat solva itu adalah keseluruhan hutang. Yang pertama yaitu DER atau yang bisa disebut debt to equity ratio. Perbandingan antara hutang dengan modal atau hutang per modal. Rasio ini kita gunakan untuk mengukur berapa sih perbandingan hutang dengan modalnya. Dianjurkan jangan lebih dari 1, karena mayoritas aktiva atau harta dibiayai oleh hutang. Misalnya kita mempunyai hutang 1 dan aktiva 1, berarti aktiva sudah dibayarkan oleh hutang. Kalau hutangnya 2 sedangkan aktivanya 1, berarti keseluruhan modalnya dibiayai oleh hutang. Yang kedua adalah DAR, yaitu debt to asset ratio, yang rumusnya adalah hutang per total aset dikali 100%. Jika jadi dari keseluruhan harta kita berapa persen sih hutang yang dibiayai? Kalau misalnya 80%, berarti harta kita itu 80% dibiayai oleh hutang. Jika lebih dari 50%, maka menyatakan sebagian besar harta dibiayai oleh hutang. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Yang pertama yaitu perputaran total aktiva. Rasio yang mengukur bagaimana perusahaan menghasilkan penjualan dengan menggunakan keseluruhan aktivanya. Rumusnya yaitu penjualan per total aktiva. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.